Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua ya Bapak Ibu. Senang sekali kita malam hari ini, Jumat tanggal 25 Oktober 2024, kita bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semua. Ya, walaupun melalui virtual ya, melalui Zoom, saya berterima kasih dan bangga sekali kepada Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Alis Muskonati hari ini bertugas di pemandu pada acara kita TPD ke-72, Temu Pendidik Daerah ke-72 yang diselenggarakan oleh komunitas guru KGBN ya, KGBN Mojokerto Raya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, malam ini dengan bangga kami memperkenalkan diri kepada 3 narasumber kita. Beliau ini mengusung tema yang kita angkat pada hari ini, yaitu transformasi pendidikan di era digitalisasi. Tentu saja kita semua memahami bahwa era digital, era yang tidak bisa kita hindari, suka tidak suka, mau tidak mau, setiap kita mesti aware, setiap kita mesti ready dengan transformasi ini. Transformasi berarti sebuah perubahan yang fundamental ya, dan itu betul-betul melanda dunia kita, juga di dunia pendidikan, yang muaranya nanti tentu saja pada anak didik kita. Tidak berpanjang lebar, mohon izin saya memperkenalkan narasumber hebat kita pada hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu. Yang pertama mohon izin memperkenalkan Ibu Dwi Rahmawati. Ya. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lis. Salam Terima sehat kasih. untuk semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Terima kasih ya Bu, dalam kesibukan yang luar biasa, Bu Dwi ini menyempatkan diri untuk berbagi dengan kita semua. Beliau nanti akan membawakan tema beliau, yakni menjadi membangun profesionalisme guru ya, dengan menggunakan Google Sites ya. Iya, betul. Sehingga kita semua betul, kita semua harus ini ya, melek aplikasi ini ya. Ini free ya Bu ya. Ya, nanti tidak sabar kita akan mendengarkan bersama-sama. Kemudian yang berikutnya, Assalamualaikum Ibu Mista Rahmalia Aryani SPD MT, Ibu. Waalaikumsalam, Bu Lis. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih, Bu Lis. Spill dong, nanti nih tentang apa? Tentang integrasi digitalisasi dalam pembelajaran, Ibu. Wow. Tidak sabar ya. Jadi ini adalah hadiah bagi anak-anak kita. Kita harus melek teknologi, bahwa kita mau nggak mau, sekali lagi harus mau, itu kata kuncinya ya. Harus meneruskan upaya kita dengan semangat kita terus melaju bersama era zaman yang sudah berubah, mendigitalisasikan. Iya betul, di dunia pendidikan. Berikutnya, narasumber hebat kita yang ketiga, Bapak Kasyadi SAG SPD. Assalamualaikum Pak Kasyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lis. Salam dan bahagia. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Hari ini apa nih yang bisa diamalkan untuk kita semua? Tentang apa nih Pak nanti? Ya, ini adalah mulai dari Pesilat 2 Bu Lis, yaitu modul interaktif dengan hosting ITC IO ya. Oke, waduh. Yang ini nampaknya saya belum mengenalnya ya. Kita semua akan mengeksplor platform atau bentuk platform digitalisasi. ITC IO. Oke. Tidak sabar nanti ini tentang apa. Tidak berpanjang lebar, kita berikan waktu sepenuhnya kepada beliau. Yang pertama adalah Ibu Dwi Rahmawati SOS. Beliau ini sehari-hari berdinas dan bertugas di SMA Negeri 1 Kepada beliau,
kami serahkan Bu waktunya. Ya, terima kasih, Bu Lis. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bersinergi ya, dan berkolaborasi pada kesempatan malam ini ya, bersinergi dengan beberapa narasumber dan juga komunitas guru Nusantara ya, KGPN Mojokerto Raya. Ya, pada kesempatan malam ini saya mencoba untuk melakukan pengimbasan terkait giat beberapa hari yang lalu yang saya terundang atau terpanggil pada giat pesilat, yaitu penggerak literasi, leadership, aplikasi, dan teknologi. Kebetulan saya terpanggil pada materi tentang bagaimana profesionalisme guru itu terbentuk, salah satunya dengan menggunakan Google Sheet. Lebih lengkapnya, mohon izin untuk saya share screen, ya Bu Lis. Siap Ibu, monggo. Iya. Mohon koreksinya barangkali belum nampil atau sudah gitu ya. Baik, Apakah sudah nampil, Bu Lis? belum? Ini sudah. Sudah Sudah. jelas Bu? Bapak Ibu peserta Zoom, apakah bisa mengakses dengan jelas gambar yang ditampilkan oleh Ibu narasumber? Sudah, Bu. Ya, Sudah? terima Monggo. kasih. Ya. Oke, alhamdulillah. Materinya adalah membangun portofolio guru profesional dengan Google Sheet. Ini terintegrasi pada akun Belajar ID, Bapak Ibu. Ketika saya penugasan itu menggunakan akun Belajar ID. Apa itu portofolio? Portofolio adalah kumpulan karya, hasil kerja atau dokumen yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan pencapaian, kompetensi atau perkembangan seseorang dalam suatu bidang tertentu. Portofolio sering digunakan untuk menilai kinerja, keterampilan, atau pengalaman seseorang, baik dalam pendidikan, seni profesi, maupun bisnis. Dalam konteks pendidikan, portofolio biasanya mencakup berbagai tugas, proyek, atau penilaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran siswa atau peserta pelatihan dari waktu ke waktu. Apa itu portofolio akademik? Portofolio akademik adalah kumpulan terorganisir dari berbagai dokumen, karya, dan bukti lain yang menggambarkan prestasi, keterampilan, pengalaman, serta perkembangan seseorang dalam konteks pendidikan. Portofolio ini biasanya digunakan oleh siswa, mahasiswa, atau profesional pendidikan untuk menunjukkan kemampuan dan pencapaian mereka kepada pihak lain, seperti institusi pendidikan, calon pemberi kerja, atau komite evaluasi. Secara umum, komponen dalam portofolio akademik meliputi 7 item. Yang pertama, kurikulum vitae atau CV atau resume. Yang kedua, transkrip nilai. 3, sampel karya. 4, sertifikat dan penghargaan. 5, surat rekomendasi. 6, refleksi pribadi. 7, portofolio digital. Tujuan dan manfaat akademik apa saja? Mari kita kupas. Yang pertama, evaluasi dan penilaian, di mana portofolio akademik ini memudahkan pengajar atau pihak evaluasi untuk menilai kemajuan dan pencapaian siswa atau mahasiswa. Yang kedua, persiapan karir, membantu dalam proses melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan dengan menunjukkan kompetensi dan pengalaman yang relevan. Yang ketiga, refleksi diri, memungkinkan individu untuk merenungkan perjalanan belajar mereka, mengenali kekuatan dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, komunikasi prestasi, menyediakan cara yang efektif untuk menyampaikan keberhasilan dalam kemampuan kepada pihak eksternal. Komponen dalam portofolio akademik meliputi 7 item, ya, yang sudah saya sebutkan tadi. 7 item ini nanti sebagai bank data kita, Bapak Ibu, supaya untuk diketahui secara umum,
sejauh mana kompetensi yang sudah kita miliki, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk siapapun yang memerlukan data ini terkait tentang kapasitas dan kompetensi yang kita miliki. Jenis portofolio akademik. Yang pertama, portofolio kerja. Yang kedua, portofolio dokumentasi. Dan yang ketiga, portofolio pameran. Jenis portofolio akademik. Portofolio kerja merupakan sebuah koleksi hasil kerja pada suatu mata pelajaran atau kompetensi pada periode waktu tertentu. Untuk seniman seperti pelukis, desainer grafis, atau fotografer, portofolio kerja misalnya sketsa, foto, lukisan yang sudah jadi, kumpulan desain yang pernah dibuat. Pada dunia pendidikan, portofolio kerja siswa pada kompetensi menulis misalnya, meliputi semua tulisan siswa yang berupa catatan, draft awal, draft setengah jadi, draft sebelum final, dan tulisan akhir. Jenis portofolio akademik. Portofolio dokumentasi adalah koleksi hasil kerja siswa pada suatu mata pelajaran pada suatu periode waktu tertentu yang khusus digunakan untuk penilaian. Mungkin untuk saat ini berupa asesmen Bapak Ibu. Ya. Portofolio dokumentasi tidak hanya berisi produk hasil kerja siswa, tetapi juga memuat informasi mengenai proses dalam menghasilkan produk tersebut. Portofolio dokumentasi untuk menulis bahasa Inggris misalnya, berisi hasil akhir tulisan siswa dan juga draft serta komentar siswa dalam proses menghasilkan tulisan tersebut. Portofolio pameran ya, digunakan untuk menunjukkan hasil terbaik yang dihasilkan oleh siswa pada suatu mata pelajaran atau kompetensi tertentu. Portofolio pilihan tidak memuat bukti proses pekerjaan perbaikan dan penyempurnaan produk. Tidak seperti portofolio dokumentasi yang memuat bukti proses dalam menghasilkan produk. Portofolio pilihan hanya berisi produk yang telah selesai. Portofolio digital. Portofolio akademik digital adalah koleksi digital yang dibuat oleh guru, siswa atau pembelajar yang berhubungan dengan pembelajaran mereka seperti esai, poster, foto, video, dan karya seni. Langkah pembuatannya ada 5 tahap ya Bapak Ibu. Yang pertama, rencanakan. Yang kedua, kompilasi. Yang ketiga, desain. Keempat, bagikan. Dan yang kelima, update. Ini nanti ada tahapan yang mungkin bisa diuji coba Bapak Ibu di akhir sesi ini nanti ya. Yang pertama tentang tahap rencanakan. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, identifikasi tujuan portofolio. Portofolio ini kita buat tujuannya apa Bapak Ibu? Berbagi praktik baik atau sebagai bahan materi pembelajaran untuk peserta didik atau yang lainnya. Yang kedua, menentukan tema. Ketiga, menentukan target audiens. Portofolio ini kita tujukan ke siapa Bapak Ibu? Ke teman sejawat, ke peserta didik atau publik secara keseluruhan. Yang keempat, mengumpulkan dan mengorganisir bukti atau artefak. Apa saja yang kita lakukan? Ya, yang pertama skill atau pengalaman atau pengetahuan apa yang akan ditunjukkan. Ya, mengapa memasukkan pengalaman ini? Apa yang dipelajari atau pengalaman apa yang didapat? Dokumen atau media terbaik apa yang bisa menggambarkan pengalaman itu? Jadi 3 item ini Bapak Ibu sebagai bank data atau bahan pada portofolio yang akan kita buat. Yang kedua, kompilasi. Apa yang harus disertakan dalam konten kita, ya, konten Anda atau konten kita. Bangun struktur portofolio. Apa saja yang kita lakukan di sini, ya? Apakah konten yang ditampilkan sudah dalam bentuk yang terorganisir dan kohesif atau kompak? Ini biasanya kita organisir dalam bentuk atau kita buat dalam bentuk Google Drive Bapak Ibu ya, untuk memudahkan kita entry data atau memasukkan apa yang perlu kita sertakan pada portofolio digital kita. Yang kedua, apakah konten sudah bisa mewakili tujuan yang dimaksud?
Ya. Yang ketiga, apakah konten sudah sesuai dengan kebutuhan audiens? Yang ketiga, desain. Elemen visual portofolio digital sangat penting untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens. Yang kedua, tampilan dan nuansa portofolio digital akan berdampak pada persepsi atas dan kemampuan Anda. Pada Google Sheet terdapat tema-tema yang dapat dipilih dan disesuaikan. Ini sangat bervariasi Bapak Ibu, ada tema-temanya sesuai dengan tujuan portofolio kita buat. Ini nanti supaya sinergi dan harus teknik ya Bapak Ibu. Yang keempat, bagikan. Portofolio digital sangat mudah untuk dibagikan ya oleh teman sejawat, peserta didik atau kepada publik secara keseluruhan. Yang kedua, pada Google Sheets misalnya, pengguna dapat dengan secara mudah mengatur siapa saja yang dapat mengakses portofolio yang telah dibuat. Ya. Yang kelima, update. Tambahkan pencapaian dan karya terbaru untuk menjaga portofolio tetap relevan dan up to date. Ini bisa kita lakukan secara berkala, sesering mungkin Bapak Ibu, supaya publik atau audiens yang membutuhkan portofolio kita itu mendapatkan referensi atas apa yang sudah kita upload pada Google Sheet kita Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Pada prinsipnya pada Google Sheet ini ya awalnya mungkin kita hanya menyimpannya dalam bentuk Google Drive Bapak Ibu. Supaya Google Drive itu bisa dinikmati, materi yang ada di Google Drive itu bisa dinikmati atau kita bagikan ke audiens lebih luas, baik ke peserta didik maupun ke teman sejawat. Idealnya Google Sheet ini bank datanya kita ambil dari Google Drive Bapak Ibu. Ya, pada waktu praktek di Giat Pesilat tahap 2 beberapa hari yang lalu direkomendasikan menggunakan awalnya akun Belajar ID ya, karena ada beberapa fitur yang dibatasi sehingga bisa beralih atau direkomendasikan untuk dialihkan ke Gmail Bapak Ibu, karena ada beberapa fitur yang memang dibatasi. Untuk selanjutnya, ketika ada proses barangkali audiens menghendaki atau Bapak Ibu menghendaki bertanya atau ingin sekali berbagi tentang Google Sheet, nanti saya bagikan link Padlet ya Bapak Ibu. Mungkin itu Bu Lis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waduh, begitu komplit ya satu wadah site Google Sheet itu dia bisa menampung semua, bahkan mungkin pencapaian kita masuk aja di situ ya Bu ya. Ya, mulai dari kemarin itu kan di situ ini karena waktunya terbatas Bapak Ibu ya, boleh ya sedikit berbagi. Sebenarnya waktu pendidikan guru penggerak kita itu kan diutus untuk bikin Google Sheet. Ya, di awal-awal pengerjaan atau di awal pendidikan itu kan kita diutus untuk bikin Google Sheet. Asumsinya bahwa Google Sheet itu sebagai jejak digital kita selama pendidikan itu terakomodir di situ gitu. Nah, ngiras-ngirus ya itu sarana kita juga berbagi kebaikan dengan teman sejawat. Tapi terkadang kita itu apa ya kurang open, ya kurang open atau tidak tidak mengupdate apa yang ada di dalam Google Sheet itu sehingga stagnan. Mestinya idealnya bentuk pembelajaran atau giat apa yang sudah kita lakukan, idealnya itu terakomodir di situ, sehingga para audiens yang sudah mengakses Google Sheet kita itu mendapatkan informasi baru. Idealnya begitu, Bu Lis. Ya. Kemarin itu di prakteknya saya di situ harus menyertakan YouTube, gambar, termasuk Google Calendar, ya, bikin video dan audio gitu. Sebenarnya banyak. Cuman ya itu tadi karena
pada kesempatan kali ini dibatasi oleh waktu. Mohon izin barangkali nanti saya share Padlet untuk bisa berkolaborasi atau ada interaksi umpan balik dari para Bapak Ibu guru yang mengikuti giat malam ini. Mohon izin nanti saya share ya Bu Lis. Nggih, nggih. Bapak Ibu, Ibu narasumber pertama kita yang sudah mengeksplor tentang begitu mudahnya dan komplitnya suatu ruang dari Google Site. Karena Ibu, kita akan sedikit menyimpang ya, mestinya Ya, agenda kita langsung meneruskan pada beliau narasumber kedua dan ketiga. Tetapi karena Ibu Dwi waktunya terbatas, ya, maka langsung saja kita buka termin interaksi. Kami beri waktu sekitar 10 menit ya Bu. Jadi ya. monggo Bapak Ibu peserta Zoom, barangkali ada yang ingin disampaikan atau diperjelas, langsung kita berinteraksi lewat Padlet yang akan dipandu langsung dan dijawab langsung oleh beliau. Begitu ya Bapak Iya, Ibu? iya. Atau mungkin langsung raise hand begitu. Monggo kami persilahkan, kami beri waktu karena setelah itu kita akan kira-kira 10 menit untuk interaktif di materi ini. Monggo, kita gunakan Padlet ya, kita tidak menggunakan chat di Ya. room chatnya. Ya, betul. Bagaimana? Mungkin Saya sendiri, mohon izin Bu Lis ya, barangkali Padletnya saya sampaikan kemudian karena supaya bersinergi dengan pemateri selanjutnya untuk oke, manajemen waktu mawon Bu Lis. Ngapunten. siap. Ya. Iya, oke. Baik, Bapak Ibu, monggo dipersilakan disiapkan saja karena beliau masih tetap akan membantu kita untuk barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan, gitu ya. Kami Ya, sampaikan terima kasih kepada beliau, ya, Ibu Dwi Rahmawati. ya sama-sama. Kita langsung